problemnya tentu tidak sederhana ya Mbak, karena multifaktor. Kalau dari aspek usaha di upstream sendiri kan memang kondisi kita sebagian besar kan tergantung pada lapangan-lapangan yang sudah mature atau lapangan yang sudah tua begitu ya Mbak. Nah, sifatnya lapangan yang sudah tua itu kan sebetulnya memang produksinya akan semakin sulit. Jadi untuk mengangkat minyak atau gas begitu untuk lapangan-lapangan yang sudah relatif berumur itu biasanya diperlukan biaya yang lebih besar sehingga per barelnya atau per MMBTU-nya di dalam satuan gas tentu biayanya akan lebih mahal. Nah, ketika biayanya sudah lebih mahal, sementara diminta untuk jual lebih murah, begitu, otomatis kan marginnya akan semakin tipis ya Mbak. Nah, ini yang dilakukan sekarang kan seperti yang disampaikan oleh Pak Elan tadi, untuk mengakomodasi apa yang diinginkan oleh pemerintah, bahwa harganya harus $6 per MMBTU di plan kit, itu yang dilakukan kan kemudian mengurangi bagian negara dari PNBP-nya, usaha migas atau dalam hal ini adalah gasnya, begitu. Memang di dalam hitung-hitungan economic value-nya kemudian K3S tidak tersentuh begitu ya, artinya tidak terganggu masalah keuangannya, tetapi di dalam masalah administrasinya kan tentu ya ikut ikut terkena begitu ya, ikut beririsan begitu karena kan jualnya gas kan jadi satu, nggak mungkin oh ini bagian kontraktor, ini bagian negara, kemudian jualnya beda-beda. Ini kan kontraknya tentu jadi satu. Nah ini kan ada revisi kontrak jual beli gas dan lain-lain. Jadi secara administrasi ya tentu mereka tetap direpotkan begitu di dalam tanda petik begitu. Nah ini kan juga menjadi disinsentif tersendiri karena juga satu biologinya semakin sulit begitu. Kalau di wilayah barat biayanya akan semakin mahal, sementara sekarang ada di wilayah timur juga tidak sederhana karena kebanyakan di laut dalam. Mungkin nanti Pak Elan bisa menambahkan beberapa informasi teknisnya begitu. Tetapi di laut dalam dan di daerah remote untuk di wilayah Indonesia Tengah dan Timur kan tentu biayanya lebih besar dibandingkan di wilayah Indonesia bagian barat yang selama ini sudah diusahakan ya Mbak. Nah ini tentu perlu kompensasi-kompensasi atau perlu insentif supaya keekonomian mereka wajar begitu. Sebetulnya yang diperlukan adalah masalah yang wajar saja begitu supaya mereka masuk. Karena kenapa kok harus wajar? Karena yang namanya investor atau yang punya uang kan punya berbagai opsi nih. Bisa Iya. opsi investasi di Indonesia atau di negara lain, Iya. ataupun kalau di Indonesia mungkin mereka masuk ke sektor yang lain kalau sektor minyak dan gas dipandang tidak cukup menarik di dalam konteks IRR yang mereka harapkan. Nah ini yang saya Oke. kira Oke. yang tadi saya sampaikan di depan, pemerintah perlu berdiri di atas semua kepentingan, Ya. coba dilihat karena semua perlu dipayungi begitu ya, Iya, semua Pak. perlu dibela supaya mendapatkan hasil yang baik atau Oke. optimal untuk semua pihak, saya kira Mbak. Oke, Pak Komedi, tadi Anda menyebutkan begitu, Anda menekankan terkait dengan kata wajar begitu. Tapi menurut Anda kurang Iya. wajar begitu dalam hal apa, Pak Komedi? Iya, kalau dari satuan IRR kan sebetulnya teman-teman di IPA ya sudah beberapa kali IPA Convex selalu menyampaikan bahwa IRR di industri minyak dan gas kita relatif ada di level bawah begitu ya, dibandingkan negara-negara yang lain begitu. Nah itu sebagai komparasi ya Ya. kemudian. Juga kalau di compare ke industri yang lain, IRR wajar kan kita ada satuan nih per masing-masing industri. Nah, itu bisa dibandingkan begitu. Karena kan ada level psikologis bagi para investor untuk mau berinvestasi di situ dengan mendapatkan margin atau di dalam satuannya kan internal rate of return-nya tadi Mbak, itu di besaran tertentu. Kalau enggak ya mereka tidak akan masuk. Nah, sementara karakteristik industri minyak dan gas seperti yang disampaikan Pak Elan, satu padat modal, butuh modal yang sangat besar, padat teknologi dan membutuhkan spesifikasi sumber daya manusianya juga tertentu begitu Mbak. Jadi Ya. dengan Ya. karakteristik yang sedemikian kompleks itu, apalagi keperluannya besar ya, hampir Ya. 300 sampai 400 triliun untuk running per year-nya. Nah ini kalau harus dialokasikan, dibebankan ke BUMN sendiri kan tentu sesuatu Ya, yang iya betul. berat begitu Mbak. Sangat berat. Gitu. Oke, baik Pak Komaydi. Kemudian dari Pak Elan sendiri begitu tanggapan Anda ketika kita berbicara terkait dengan harga jual gas bumi yang lebih kompetitif begitu ya. Pemerintah juga meminta agar evaluasi biaya produksi ini juga dilakukan, tetapi di satu sisi seperti yang kita bahas pada pagi hari ini memang membutuhkan biaya yang sangat besar begitu untuk berinvestasi di sektor hulu gas sendiri. Nah, terkait dengan
tadi ya permintaan dari pemerintah untuk memperluas target industri penerima harga gas murah, dan di satu sisi juga kaitannya begitu kepada pengaruhnya mungkin ke sektor hulu sendiri begitu Pak. Seperti apa terkait dengan hal ini? Apakah memang possible dilakukan untuk harga gas murah ini sendiri semakin diperluas targetnya, atau memang masih banyak kendala-kendala tersendiri yang harus diselesaikan oleh pemerintah satu persatu terlebih dahulu, Pak Elan? Ya memang PR-nya masih panjang ya, jauh besar. Satu persatu PR-nya masih berat ya. Intinya bahwa industri ekstraktif itu ya tidak kita inginkan untuk dijual bahan mentahnya. Ya. Kita tahu gas, kalau kita ekspor gas itu bahan mentah itu. Nah, produk turunannya kita tidak bisa mendapatkannya di situ. Kita hanya menjual, hanya dapat PNBP gitu ya. Sementara pembeli gas nanti ekspor kata Jepang dan Korea, dia bangun petrochemical. Yang hasil petrochemicalnya nanti diimpor lagi ke Indonesia begitu. Nah itu nggak boleh gitu. Harusnya ya ini yang cita-citanya, saya kira Pak Menko Marinvest ingin ini dimaksimalkan untuk didayagunakan, dihilirisasi di Indonesia. Nah untuk memulai itu tentunya harus yang kompetitif. Supaya industri hilir di Indonesia ya dari gas itu bisa berkembang dengan baik. Dan juga gas itu tidak hanya untuk industri ya, tapi juga untuk pembangkit atau untuk energi sumber energi transisi yang lebih bersih ya. Kita akan mengurangi sumber energi minyak yang selama ini lebih ke polusi dan juga batu bara, apalagi lebih kotor merusak lingkungan. Nah ini yang menjadi PR kita bersama-sama. Namun itu tidak bisa tiba-tiba secara sepihak pemerintah melarang ekspor, tidak. Karena apapun itu akan menjadi kontraproduktif dan setback, menjadi pukulan berat buat Indonesia juga dari sisi iklim investasi, bahkan gasnya juga tidak akan berkembang, penambahan cadangannya, dan akhirnya kita menjadi terpuruk nantinya begitu. Nah, untuk itu perlu skenario yang komprehensif lah untuk jangka menengah dan jangka panjang. Ya. Bahwa sekarang di jangka pendek sudah berjalan dengan aturan yang ada, dengan permen yang ada dengan $6, itu coba kita optimalkan, di mana dari semua lini, mulai dari upstream, midstream, dan downstream itu pemerataan keekonomiannya rata. Jangan sampai ada dari sisi trader mendapatkan margin terlalu besar, upstream marginnya tipis, ya, downstream juga masih ada harga yang memberatkan untuk membeli gasnya gitu. Sementara di sisi trading itu mendapat margin terlalu besar. Nah, itu yang agar diatur oleh pemerintah. Dan ini memang akan multisektor pembahasannya dari upstream sampai ke pembeli. Perlu ada koordinasi yang baik, yang itu semuanya adalah otoritas pemerintah yang harus mengkoordinirnya begitu, Mbak.